Ada cukup banyak orang percaya yang menjalani kehidupan mereka dengan penuh konflik batin. Mereka menyiksa dirinya sendiri dengan berbagai pemikiran-pemikiran buruk dan perasaan-perasaan negatif. Alhasil, mereka tidak bisa menikmati kehidupan dalam damai sejahtera dan sukacita. Ada saja alasan untuk mereka menjadi kecewa, marah, dan dendam pada orang lain. Seolah hidup mereka sudah paling sempurna dan orang lainlah yang penuh dengan cacat celah. Padahal kesempurnaan itu hanya bisa kita dapatkan bukan pada saat melihat kekurangan orang lain, melainkan pada saat kita mengampuni dan melupakan kesalahan orang. Yesus mengajar kita berdoa. Dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-10 firman Tuhan mengatakan, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Kita tahu bersama bahwa kerajaan sorga bukan berbicara soal makan dan minum, melainkan soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Artinya, dia menghendaki untuk kita bisa menikmati kehidupan di bumi ini seperti di sorga. Dan di luar itu bukanlah kehendak Tuhan. Tapi masalahnya, kehidupan seperti itu belum tergenapi, dikarenakan kita masih menganggap bahwa faktor eksternal lah yang menentukan kehidupan kita. Jadi kita berpikir atau berdoa, karena menurut Efesus 3 ayat yang ke-20, pikiran juga adalah doa. Segala sesuatu yang di luar seperti situasi, keadaan, dan orang haruslah menjadi baik terlebih dahulu. Baru kita akan bisa hidup dalam damai sejahtera dan sukacita. Padahal itu pemikiran atau doa yang salah. Bukan seperti itu yang Tuhan kehendaki. Ia mau kita berdoa atau berpikir seperti yang ditulis dalam kitab Filipi 4 ayat yang ke-8 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Di mana di sana ditegaskan, "Saudara sekalian yang saya kasihi, pada akhir surat ini saya ingin mengatakan satu hal lagi. Arahkanlah pikiran saudara kepada hal-hal yang benar, yang baik, dan yang adil. Renungkanlah hal-hal yang murni dan indah, serta kebaikan dan keindahan di dalam diri orang lain. Ingatlah akan hal-hal yang menyebabkan saudara memuji Allah dan bersukacita." Jadi jika kita menginginkan kehidupan yang penuh damai sejahtera dan sukacita, maka begitulah caranya kita harus berpikir atau berdoa. Kita harus setting pikiran kita untuk hanya merenungkan hal-hal yang murni dan indah, yaitu firman Allah dan persekutuan dengan pribadinya. Amsal 30 ayat yang ke-5 dan Mazmur 135 ayat yang ke-3. Juga mendisiplin pikiran kita untuk merenungkan kebaikan dan keindahan di dalam diri orang-orang lain. Pokoknya pikiran kita harus dikondisikan untuk memikirkan sesuatu yang membuat kita bersukacita. Jadi dengan demikian, kita akan senantiasa terkoneksi dengan Roh Kudus sebagai sumber dari sukacita itu sendiri. Saya sangat yakin, kehidupan di bumi seperti di sorga itu bukanlah sebuah angan-angan atau wacana belaka, melainkan suatu realita. Dan setiap kita sebagai orang percaya, kita berhak untuk menikmatinya. Itulah kehidupan sehari-hari yang seharusnya kita alami. Jika Roh Kudus yang adalah pribadi Tuhan sendiri diberikan atas kita, maka artinya sorga pun ada bersama dengan kita. Sebab di mana ada Tuhan, disitulah sorga berada. Bagian kita adalah mengarahkan hati dan pikiran kita untuk terus merenungkan Filipi 4 ayat yang ke-8. Seketika kita akan menikmati sorga di atas bumi ini. Suatu kehidupan yang penuh dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dari Roh Kudus. Amin.